Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berikutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Materi berikutnya yaitu kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Qada dan qadar berjalan menurut takdir yang Allah tetapkan. Namun, ada takdir yang dapat diubah beriringan dengan doa serta usaha yang dilakukan seorang hamba. Takdir yang buruk hanya ada dari pandangan manusia. Bisa jadi apa yang kita pandang itu buruk, belum tentu menurut Allah itu buruk juga. Bisa jadi itulah yang terbaik bagi kita. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu tetap optimis apapun yang Allah takdirkan kepada kita, serta berusaha dengan berdoa untuk mengubah takdir yang dapat diubah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Berikutnya, sikap optimis akan takdir terbaik Allah. Manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, manusia diberi kemampuan memilih. Bahkan, pilihannya cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan takdir Allah yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Namun, harus diingat bahwa setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap pilihannya. Karena itu, dilakukan atas kesadaran sendiri. Firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 8-10 yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Selanjutnya, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita serta tujuan. Allah menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Melakukan secara bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Jika sudah diikhtiarkan, jika sudah diusahakan, namun kegagalan yang diperoleh, maka dalam hubungan inilah letak rahasia ilahi. Meskipun begitu, Allah tidak menyia-nyiakan semua amal yang sudah dilakukan, walaupun gagal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39-41. Berikutnya, doa. Doa adalah ikhtiar batin. Usaha batiniyah
yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Berikutnya, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar pengertian tawakal diambil diantaranya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikatlah, kemudian bertawakallah." Tawakal bukan kita menyerahkan diri langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada usaha yang kita lakukan sebelum kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berikhtiar terlebih dahulu. Setelah itu, apapun yang Allah hendaki itu menjadi bagian dari takdir kita. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.